secara nasional Jawa Timur yang terbaik gitu ya, yang di dalam sisi kepatuhan peserta mandirinya di dalam membayar iuran. Tapi kalau kita trace lebih dalam, memang ada beberapa daerah yang tingkat kepatuhannya masih rendah, misalnya di wilayah Pulau Madura misalnya. Ya, mungkin bisa jadi karena ability to pay-nya yang memang kurang, yang seharusnya mereka bisa masuk sebagai peserta yang dibiayai oleh pemerintah daerah, tapi karena mereka belum tercover, sehingga mereka memilih sebagai peserta mandiri. Oke, halo pembaca, kita ketemu lagi pembaca, subscriber, dan Tribun Jatim dan Harian Surya. Hari ini saya berkesempatan untuk ketemu dengan Bapak Dr. Imade Pujayasa. Beliau Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur dalam rangka menyambut ulang tahun Harian Surya yang ke-32 pada 10 November besok. Kita akan ngobrol dulu dengan Dr. Imade Pujayasa yang biasa diakrab Pak Puja ya. Nah, ya benar Mbak Dora. Layanan BPJS Kesehatan di Jawa Timur. Tadi kita sudah mengawalinya dengan tentang layanan Pandawa yang diluncurkan pertengahan September ya Pak. Ya. Nah, iya benar. Seperti apa Pak dari masyarakat Jawa Timur tentunya, apalagi sudah banyak disosialisasikan, gimana? Mungkin ya. diceritakan. Baik, terima kasih. Di bulan Maret, April kita memasuki masa pandemi COVID ya. Jadi memasuki masa pandemi COVID sudah barang tentu BPJS Kesehatan sendiri juga berupaya untuk melakukan protokol pencegahan terkait dengan penularan COVID ini. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan di samping menerapkan protokol kesehatan secara internal dengan memastikan layanan di kantor cabang protokol pencegahan COVID dijalankan, penggunaan masker, kemudian ada penghalang layanan gitu ya, kemudian ada cuci tangan sebelum masuk kantor. Kami juga berupaya mengurangi akses tatap muka ini untuk mengurangi pencegahan penularan secara langsung gitu. Jadi ada beberapa memang layanan yang kita miliki yang sebelumnya sudah dijalankan seperti mobile JKN, kemudian ada chat asisten JKN yang biasa disebut dengan Cika gitu ya, dengan nomor WA atau nomor telepon yang sudah ada, kemudian bisa juga melalui BPJS Call Center 1500-400 ya. Dan kami di pertengahan bulan September itu juga meluncurkan yang namanya aplikasi Pandawa. Jadi melalui nomor WA, sehingga peserta-peserta selain peserta PBI ya, karena PBI ini kan mungkin masyarakat yang tergolong kurang mampu, yang mungkin tidak memiliki akses telepon atau WA. Nah, itu kita tetap persilahkan untuk melakukan pelayanan tatap muka di kantor cabang. Demikian juga untuk peserta mandiri dan bukan peserta kelas 3, itu silahkan melakukan proses layanan tatap muka di kantor cabang. Selebihnya itu kita dorong untuk melakukan pelayanan non tatap muka. Jadi melalui Pandawa, melalui mobile JKN, melalui Cika, Pika, dan sebagainya gitu ya, sehingga kita berharap terjadi penurunan
kontak langsung di kantor cabang kami. Pak, sudah berapa yang memanfaatkan akses digital dari BPJS Kesehatan di Jawa Timur ini selama pandemi? Ada nggak kira-kira catatan yang kalau sebelum pandemi dulu yang datang ke pelayanan segini, kemudian sekarang yang banyak memanfaatkan via digital, seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita melihat, saya coba sebelum pandemi lah ya, kunjungan itu rata-rata 120.000 sampai 150.000 Per hari? per bulan. Oh, per Per bulan. bulan ke kantor cabang. Jadi kalau dihitung per hari ya mungkin sekitar 5.000 sampai 6.500 per hari. Dan setelah pandemi itu memang terjadi penurunan. Ya, penurunan memang masyarakat kita juga mungkin berupaya melakukan pencegahan diri gitu ya. Penurunan itu antara 65.000 sampai 85.000. 65.000. Jadi ya, jadi selebihnya mungkin menggunakan akses mobil JKN dan sebagainya gitu. Tapi setelah kita terapkan pendawa itu ada penurunan yang juga cukup signifikan. Jadi sampai di angka 40.000 per bulan. Jadi kalau dihitung per hari ya mungkin sekitar 1.000 per hari. Jadi selebihnya itu ya menggunakan aplikasi pendawa dan non tatap muka yang lain. Pak, dengan adanya rata-rata apa sih? Berarti kalau waktu dengan JKN Mobile sudah hampir 50% ya Pak ya, kalau saya lihat ini dibandingkan saat... Ya, jadi mereka sudah mulai terbiasa gitu. Mudah-mudahan ini berkelanjutan gitu. Kita berharap memang pelayanan-pelayanan yang ada itu melalui non tatap muka gitu. Karena kartu, misalnya butuh kartu pun kita kirimkan gitu. Jadi masyarakat tidak perlu mengantre untuk mengambil kartunya di kantor. Targetnya berapa sih? Ini sudah ada Pandawa turun ya, tinggal 40.000 per bulan. Apakah nanti inginnya bisa meminimalis lebih kecil lagi atau gimana Pak? Kalau kita sih target ya, semakin keberhasilan kantor cabang itu adalah semakin sedikit jumlah yang berkunjung, berarti kita anggap itu semakin berhasil gitu loh. Masyarakat semakin melek terhadap teknologi yang ada gitu. Dan luaran kita kan pasti kita lihat apakah ada pertumbuhan peserta, apakah ada permintaan informasi dan penanganan keluhan meningkat ya. Jadi outputnya juga kita lihat di sana. Jadi kalau kita melihat misalnya jumlah kepesertaan kita sampai dengan bulan September ya di 2020 ini untuk wilayah Jawa Timur sudah 30,3 juta jiwa. Jadi 74% dari total penduduk Jawa Timur, kurang lebih 40,8 juta jiwa. Nah, pertumbuhan peserta ini dari bulan ke bulan itu ada peningkatan ya, meskipun dalam masa pandemi ada badan-badan usaha mungkin yang mem-PHK-kan, merumahkan, tetapi di satu sisi mungkin mereka beralih ke peserta mandiri gitu ya, peserta mandiri, peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, karena Provinsi Jawa Timur sendiri ada anggaran pajak rokok yang digunakan kurang lebih 500.000 peserta itu dibiayai oleh provinsi gitu ya. Jadi kita juga bersyukur Gubernur beserta jajaran juga memprioritaskan jaminan kesehatan untuk masyarakatnya. Jadi ada kurang lebih 500.000 yang dibiayai oleh provinsi. Menggunakan anggaran pajak rokok itu ya Pak? Iya, benar. Sudah tercatat semua Pak itu? Sampai dengan bulan Oktober ini, target kita Oktober ini sudah selesai semua gitu ya, sudah selesai semua. Memang yang menjadi kendala di lapangan di bulan-bulan kemarin itu adalah banyak data-data yang diberikan kepada kita, data-data tersebut misalnya masih menjadi kepesertaan yang lain atau tanpa nomor induk kependudukan dan sebagainya, sehingga kita benar-benar melakukan validasi terhadap data yang ada, jangan sampai terjadi double data gitu. Nah, istilahnya apa ya, kepesertaannya itu rata-rata tanya digitalnya lebih ke apa ya Pak ya? Lebih ke klaim atau pembayaran iuran atau seperti apa Pak? Kira-kira mereka... Jadi kita di semua sisi ya, mulai melakukan pelayanan digital. Dari sisi pendaftaran, permintaan informasi, penanganan keluhan, semua sudah berbasis digital. Jadi lewat mobile JKN misalnya, masyarakat itu bisa mendapatkan 5 kemudahan utama di situ. Kemudahan terkait mendaftar ataupun mengubah data misalnya.
misalnya, kemudian mendapatkan informasi terkait data peserta dan keluarganya, mendapatkan informasi terkait tagihan dan pembayaran mereka, mendapatkan informasi terkait pelayanan, termasuk juga pengaduan dan informasi. Ya, malahan di dalam aplikasi mobile JKN ini kita juga kembangkan untuk konsultasi medis gitu. Jadi antara peserta dengan dokter keluarga tempatnya terdaftar, mereka bisa melakukan konsultasi di sana. Dengan Di samping itu di dalam aplikasi mobile JKN ini pun juga bisa kita melakukan pendaftaran nomor antrian di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di samping di sisi kepesertaan, kita juga mendorong untuk pelayanan digital di pelayanan. Pelayanan di sini maksud saya di pelayanan kesehatan, baik di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas, dokter keluarga, klinik, dan sebagainya, termasuk juga di rumah sakit. Misalnya, yang sekarang kita lagi dorong adalah antrian online, ya, antrian online melalui aplikasi mobile JKN untuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan pun kita juga mendorong semua fasilitas kesehatan rumah sakit bisa terbridging dengan aplikasi mobile JKN kita. Sehingga peserta kita akan mengetahui juga, misalnya yang selama ini menjadi keluhan terkait dengan jumlah tempat tidur misalnya. Nah, di dalam aplikasi mobile JKN ini, peserta juga bisa melihat jumlah tempat tidur yang kosong di rumah sakit A berapa, itu bisa dilihat. Demikian juga manakala kemudian peserta diagendakan untuk antrian operasi misalnya, mereka dapat tanggal berapa, bulan berapa, itu juga bisa di aplikasi mobile JKN ini. Jadi ada display waiting list operasi gitu ya. Nah, kita juga ada beberapa kemudahan yang juga kita dorong, khusus untuk pelayanan hemodialisa misalnya. Hemodialisa itu kita simplifikasi, jadi peserta yang datang ke rumah sakit tidak perlu lagi minta rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat mereka terdaftar. Jadi disiapkan fingerprint sebagai pengganti dari rujukan mereka. Jadi langsung kemudian hemodialisis. Ya, jadi langsung bisa di rumah sakit mereka. Jadi tidak perlu bolak-balik ke puskesmas ataupun ke dokter praktek perorangannya. Bukannya bisa dari aplikasi. Iya. Betul. Iya, benar. Ini Demikian juga dari sisi pelayanan obat, ya, obat-obat rujuk balik. Jadi rujuk balik kan biasanya ada pasien yang sudah stabil gitu ya, dirujuk balik ke puskesmas atau ke dokter praktek perorangan. Mereka kan dapat obat rutin sebulan itu. Pasien-pasien rujuk balik ini kan pasien-pasien diabetes, hipertensi yang sudah stabil. Ya, Pak, ya. Itu resepnya cukup diiter saja. Jadi mereka tidak perlu lagi kayak KTP untuk pengambilan obat berikutnya, bisa langsung ke apotek. Gitu. Apotek. Demikian juga pelayanan obat kronis di rumah sakit. Jadi kasus-kasus kronis yang tidak dirujuk balik, ini juga dilakukan ITER seperti itu. Jadi cukup dengan resepnya mereka mengambil obat di bulan berikutnya ke apotek tempat pengambilan obatnya. Jadi kita berupaya mengurangi lah ya kontak peserta dengan fasilitas kesehatan sehingga harapan kita penularan COVID ini juga bisa ditekan. Ada catatan Pak, kira-kira berapa peserta yang sudah memanfaatkan layanan yang terkait dengan kesehatan itu? Ya, kalau kita melihat sih dari sisi penurunan kasus kan bisa dilihat ya. Jadi kalau kita lihat penurunan kasus untuk di FKTP maupun di FKTL ini kan bisa kita monitor. Kalau dari gambaran yang kita terima, misalnya contoh ya, pelayanan di FKTP ini di samping karena penurunan kasus COVID, juga bisa juga karena adanya kemudahan-kemudahan tadi gitu. Yang kalau sebelum COVID misalnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu jumlah yang berkunjung itu sampai 2,5 juta. Ya, 2,5 juta. Jadi dengan adanya COVID ini turun jadi 1,7-an gitu. Demikian juga di rumah sakit misalnya dari 1,2 itu jadi 850 ribuan. Gitu.
Jadi ada penurunan memang kasus, di samping karena penyebab pandemi sendiri, juga layanan-layanan yang kita berikan. Tapi kami sebenarnya datanya ada ya, berapa sih yang sudah memanfaatkan misalnya terkait dengan fingerprint untuk HD berapa. Itu kalau saya tidak salah itu semua pasien HD sudah memanfaatkan itu. Kemudian pasien-pasien kronis pun yang memanfaatkan resep ITER ini juga sudah hampir sebagian besar. Besar ya Pak. Jadi ya kita memang mendorong mereka ke arah situ. Kecuali misalnya dokternya merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap pasien ini karena dilihat masih belum stabil, itu mungkin harus berkunjung ke rumah sakit lagi. Kalau di wilayah Jatim mayoritas masih di pastinya kota besar ya Pak ya, yang Surabaya, Malang mungkin ya yang banyak manfaat ini. Bagaimana dengan yang di kan Jawa Timur ini macam? Ya, kita ada 13 kantor cabang ya. Jadi kalau di 13 kantor cabang ini sebenarnya pola standarisasi pelayanan kita sama. Cuma yang mungkin berbeda itu mungkin dari jumlah kasus. Kasusnya mungkin kalau Surabaya jumlah kasusnya besar, mungkin kalau di Banyuwangi mungkin lebih kecil, di Pamekasan lebih kecil gitu. Tapi kalau dari sisi pemanfaatan, ya, pemanfaatannya hampir semua dimanfaatkan. Semua daerah bisa ya Pak ya, kan kadang ada yang... Iya, di semua daerah bisa itu. Jadi di depan kantor cabang biasanya sudah dibuat spanduk, banner terkait layanan-layanan kemudahan ini. Pak, terkait dengan klaim COVID dan COVID di tengah pandemi ini perbandingannya seperti apa Pak saat ini? Pastilah. Nah, kalau klaim COVID ini tugas kami adalah melakukan proses verifikasi ya, verifikasi terhadap klaim yang ada. Tadi saya coba minta berapa sih jumlah kasus yang sudah masuk gitu ya. Jumlah kasus yang sudah masuk itu lebih kurang sudah 42.928 kasus. Jadi dengan total klaim sekitar 2,9 triliun lah. 2,9 triliun, kemudian yang sudah diverifikasi oleh teman-teman di lapangan itu sudah 40.671 kasus dengan biaya 2,7 triliun. 2,7 triliun. Ya, jadi sisanya masih dalam proses verifikasi. Kalau yang non-COVID seperti apa Pak? Juga ada peningkatan atau seperti pasti seperti apa Pak kalau yang? Nah, jadi kalau non-COVID ini memang ada penurunan seperti yang saya bilang tadi. Ada penurunan kurang lebih 30-40%. Jadi sampai dengan bulan September, itu klaim yang sudah kita bayarkan lebih kurang 10,5 triliun. Total ya Pak ya? Ya, nah, 10,5 triliun itu dengan jumlah rumah sakit ada 336 ya untuk rumah sakit yang melayani dan 2.657 pelayanan tingkat pertama. Nah, kalau COVID itu jumlah rumah sakit yang melayani rumah sakit rujukan itu ada 206 rumah sakit rujukan COVID. Berarti kalau lihat ini juga masih banyak yang non-COVID ya Pak ya istilahnya, walaupun terjadi. Oh iya. Tapi memang terjadi penurunan. Ya. Pak, ada secara umum Pak antara PBI dan PBI dari jumlah klaim ini seperti apa Pak? Banyak PBI atau gimana? Dari klaim. Nah itu harus kita lihat lagi ya. Kita harus lihat karena kalau di dalam pembiayaan kita itu kan yang biasanya dilihat tuh pelayanan di tingkat pertama berapa, rawat inap tingkat berapa gitu. Jadi biasanya dilihat per kelas. Tapi kalau misalnya kita mau melihat bedah lebih dalam, sebenarnya bisa melihat data. Berapa sih yang dari PBI pembiayaan kita, non PBI berapa itu bisa. Tapi kalau dari jenis pelayanan, saya ada datanya ini. Yang terbanyak itu biasanya di rawat inap. Rawat inap itu hampir 5,6 triliun. Ya, kalau dirawat jalan itu 3,2 triliun. Sedangkan di FKTP itu ada 1,6 triliun. 1,6 triliun. Iya. Berarti masyarakat mungkin sudah aware ya. Jadi
memanfaatkan rawat inap. Kalau sakit-sakit ringan mereka masih pede mungkin ya. Ya, jadi ya artinya kalau kita melihat tujuan dari program ini kan ada beberapa ya. Yang pertama, kemudahan akses buat masyarakat. Nah, kemudahan akses ini kalau kita lihat misalnya gambaran secara nasional tersebut, terjadi peningkatan akses lah. Di tahun 2019 saja itu ada 756.000 per hari kalender yang memanfaatkan program ini. Tapi kalau di Jawa Timur itu ada 110.000 per hari kalender yang memanfaatkan. Artinya kalau kita melihat ada akses yang lebih mudah buat peserta kita untuk mendapatkan layanan. Jadi dampak dari program ini ya, di samping akses pelayanan yang lebih mudah, sudah barang tentu kan sebagai perlindungan finansial juga buat masyarakat kita. Masyarakat yang dulu ya biasanya untuk mendapatkan akses pelayanan itu dengan out of pocket, jadi mengeluarkan biaya sendiri, sekarang mereka sudah rata-rata sudah menggunakan JKN ini sebagai sumber pembiayaan. Sehingga dengan adanya proteksi finansial ini sudah barang tentu akan menurunkan angka kemiskinan baru, gitu. Angka kemiskinan baru. Jadi dampaknya cukup besar. Malahan kalau dari hasil kajian lembaga UI itu program JKN ini juga memberikan dampak terhadap penurunan Gini rasio, kemudian peningkatan pendapatan domestik bruto, kemudian peningkatan sektor ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi banyak sisi yang diberikan JKN ini berkontribusi gitu di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau terkait dengan pembayaran premi Pak, pembayaran iuran ya seperti apa Pak? Kalau pembayaran iuran, kalau kita lihat dari sisi pendapatan kita yang seharusnya lah misalnya ya, sampai dengan bulan September itu harusnya kita sudah terima mungkin 5,7 triliun gitu. Jadi kalau kita, sedangkan biaya kita sendiri sudah di 10,5 triliun gitu ya. Jadi lebih besar biaya kita, tetapi kalau kita lihat kepatuhan pemerintah daerah, sektor swasta, badan usaha, itu tingkat kepatuhannya sangat baik gitu ya. Kita juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada badan usaha yang sudah menyetorkan iurannya tepat waktu dan tepat jumlah gitu. Memang yang menjadi permasalahan itu adalah di sektor peserta mandiri. Itu tingkat kepatuhannya masih 74% lah, 74%, tapi lebih bagus dibandingkan daerah lain gitu ya. Secara nasional Jawa Timur yang terbaik gitu ya, yang di dalam sisi kepatuhan peserta mandirinya di dalam membayar iuran. Tapi kalau kita trace lebih dalam, memang ada beberapa daerah yang tingkat kepatuhannya masih rendah, misalnya di wilayah Pulau Madura misalnya. Ya, mungkin bisa jadi karena ability to pay-nya yang memang kurang, yang seharusnya mereka bisa masuk sebagai peserta yang dibiayai oleh pemerintah daerah, tapi karena mereka belum tercover, sehingga mereka memilih sebagai peserta mandiri. Kepesertaan mandiri di Jatim itu ada berapa sih Pak? Dan selama pandemi ini tidak ada yang melakukan penurunan pembayaran ataupun ada enggak masalah yang apa istilahnya kalau di bank kan kredit macet ya, akhirnya karena Ya Pak. Kalau kita sendiri, kalau sektor mandiri ini kurang lebih ada mungkin sekitar 15% ya dari total peserta kita. Nah, di masa pandemi ini kita memang memberikan relaksasi buat peserta mandiri maupun peserta badan usaha. Jadi peserta mandiri yang misalnya tunggakannya lebih dari 6 bulan, kita berikan keringanan mereka untuk melakukan pelunasannya selama 6 bulan. Jadi pesertanya bisa aktif, nanti sisanya dibayar di tahun depan, di tahun 2021. Demikian juga untuk sektor badan usaha. Jadi kita berikan program relaksasi
yang tunggakannya lebih dari 6 bulan, silakan dibayar 6 bulan saja dulu sehingga pesertanya bisa aktif. Nah, sisanya nanti baru masuk di tahun 2021. Ya. Oke, banyak Pak yang memanfaatkan relaksasi ini di Jawa. Mungkin tingkat pemanfaatannya belum terlalu besar ya, belum terlalu besar. Ditambah lagi mungkin salah satunya mungkin karena kesulitan ekonomi juga ya, kesulitan ekonomi. Tapi kalau kita lihat ya nilai pemanfaatan ini sekitar dari peserta yang menunggak itu mungkin baru 10% gitu ya, 10%. Tapi paling tidak sudah aware lah ya mereka bahwa penting juga. Jadi ya, benar. Bahkan walaupun mereka mengalami kesulitan ataupun apa, mereka tetap lapor, tetap menyatakan kondisinya di tengah pandemi seperti apa. Gitu kan ya. Tidak diam-diam saja. Ada pesan Pak untuk masyarakat Jawa Timur terkait layanan BPJS Kesehatan seperti apa Pak? Ya, jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan, kenapa kita harus ikut program JKN gitu ya. Yang pertama itu ya compliant, ya kita harus patuh terhadap regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk ikut di dalam kepesertaan JKN ini. Yang kedua, sebagai proteksi, ya proteksi. Jadi sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi bersyukurlah kemudian kalau kemudian kita punya jaminan yang bisa memberikan perlindungan kepada kita. Jadi kalau kita lihat sebelum pelaksanaan JKN ini, kalau masyarakat misalnya terkena gagal ginjal harus cuci darah gitu, harus menjual asetnya gitu ya, jual asetnya. Nah sekarang masyarakat sudah sangat paham gitu ya. Jadi salah satu upaya untuk proteksi kita, pencegahan kita terhadap biaya adalah dengan ikut JKN. Yang ketiga itu sebagai sharing gitu ya, sharing ini berbagi gitu lah, gotong royong gitu ya. Kalau sekarang kan Hari Sumpah Pemuda, kita bersatu, beruntunglah misalnya, jangan sampai nanti ada pemikiran, oh saya ikut program JKN karena ingin dapat layanan gitu. Tapi niatkan ikut program ini bukan untuk sakit gitu ya, tapi bisa berbagi buat yang lain gitu. Sehingga kita berharap dengan kita ikut JKN, mudah-mudahan kita tidak sakit sehingga anggaran kita bisa digunakan untuk yang lain. Gitu. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra, ya, baik fasilitas kesehatan, media juga yang turut berpartisipasi aktif di dalam memastikan keberlangsungan program ini, dan kepada seluruh peserta, karena tanpa kerjasama di antara semua pihak ini, program ini tidak akan berjalan dengan baik. Ya, kita ingin program ini pasti tetap berlangsung gitu ya, jangan sampai nantinya kemudian bangkrut dan sebagainya, sehingga butuh kerjasama semua pihak, kerjasama dari media di dalam memberikan informasi positif buat peserta-peserta yang ada, fasilitas kesehatan memberikan layanan yang berkualitas buat peserta kita, dan peserta membayar iuran secara rutin dan menggunakannya bila perlu. Jadi buat Surya, Harian Surya yang merayakan ulang tahun di tanggal 10 November, 10 November kan Hari Pahlawan ya, kami sangat berharap Harian Surya menjadi media yang terdepan, menjadi pahlawan gitu ya, di dalam membuat masyarakat lebih melek ya terhadap informasi-informasi positif dan menjadi media yang terpercaya. Terima Saya atas nama manajemen mengucapkan selamat ulang tahun Surya, Harian Surya yang ke-31. Semoga tetap jaya, tetap terdepan dan menjadi pahlawan buat Jawa Timur khususnya. Terima kasih Pak Puja. Kapan-kapan kita ketemu lagi Pak. Semoga pandemi selesai biar bisa jumpa. Ya, mari. Selamat siang. Selamat siang.